Shalom. Ini Selasa yang terakhir ya. Sepanjang hari ini gimana? Apa kita tetap sukacita? Apa hanya kita diberkati berlimpah terus kita sukacita? Atau dalam keadaan kita penuh dengan masalah, penuh dengan tuntutan, kita bisa bersyukur? Saya berharap jemaat di House of Kana ini tidak hanya sekedar beribadah, tetapi sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tema malam ini, tema bulan ini ya, kita baca lagi. Walaupun setiap seminggu 3 kali dibaca, tapi kita tetap mau baca. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah tanda-tanda bagi orang percaya. Dan malam ini saya beri judul Roh Kudus sebagai penolong. Mungkin kalau kita pernah ditolong orang lain yang mungkin itu kepepet dan ternyata orang itu menolong kita, kita sudah bisa mengatakan orang itu penolongku. Kalau nggak ada orang itu, mungkin aku sudah sekarat, mungkin aku sudah mati, mungkin aku sudah nggak nututi nyawaku. Orang itu penolongku. Kita terus ingat. Tapi apakah kita mengingat bahwa penolong yang tidak pernah bosan menolong kita, sekalipun kita hidup kita itu sudah menyakiti hatinya, hidup kita itu sudah menyimpang dari jalannya, sehingga hatinya didukakan, tetapi dia tetap menolong kita. Apakah kita selalu ingat akan pertolongan yang dari surga, yaitu Roh Kudus? Terkadang kita sering melupakan. Kita mengatakan kita anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan, dan kita mengakui, aku percaya Tuhan penolongku. Tetapi saat kita dihadapkan masalah, saat kita dihadapkan hal-hal yang membuat kita itu sudah tidak bisa fokus lagi, kemudian tiba-tiba ada pertolongan dari Tuhan. Apakah itu kita menganggap kita ditolong orang dan itu kita anggap itu orang itu yang menolong kita? Tapi pasti kita ingat, aku ditolong orang itu, aku ditolong ibu itu. Tapi dia lupa bahwa sesungguhnya orang itu, ibu itu dikirim Tuhan untuk menolong. Bukan orang itu. Orang itu di dalam firman sudah dikatakan manusia itu jahat. Tapi kalau manusia bisa memiliki belas kasih, manusia bisa memiliki orang yang sudah menyakiti kita itu bisa kita mengasihi, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu jangan pernah kita itu sombong
di dalam rohani kita, sekalipun mungkin kita dipakai Tuhan luar biasa saat menyampaikan firman. Waduh, ada kuasa yang bekerja, ada kesembuhan, ada pemulihan. Itu bukan hamba Tuhan itu, tetapi Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mengerjakan. Karena apa? Karena belas kasihan turun atas kita semua. Bukan turun atas hambanya yang menyampaikan. Hambanya ini hanya alatnya saja. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah melihat siapa yang menyampaikan firman itu, tetapi biar firman itu kita buka lagi, kita renungkan lagi. Karena kalau kita melihat hamba Tuhan, akhir-akhir ini, apalagi mau masuk akhir zaman ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang menyeleweng, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan hal-hal yang menyesatkan kita, membawa kita untuk mencari berkat. Dan kalau diberkati, loh, iblis itu bisa membuat bikin berkat loh. Iblis itu bisa bikin sembuh. Bisa bikin semua. Karena apa? Iblis itu kan malaikat. Dan juga Tuhan beri kuasa. Tapi ya kuasa iblis yang menyesatkan, yang menghancurkan, yang membinasakan tujuannya. Tetapi kalau Tuhan punya kuasa, itu menghidupkan kita, memulihkan yang tadinya kita sudah hancur, Tuhan bawa kembali. Itulah penolong yang sejati. Saat kemarin Tuhan Yesus naik, dan Tuhan janji untuk murid-muridnya disuruh kumpul ya, untuk Tuhan Yesus naik. Dan setelah itu Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah naik. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberikan penolong yang lain. Kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, nggak ada Roh Kudus, sampai sekarang kita nggak akan pernah mengenal. Karena Tuhan tempatnya di Israel waktu itu. Makanya Tuhan mati di kayu salib. Itu tujuannya untuk dunia, bukan untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk seluruh bangsa-bangsa, agar banyak bangsa yang diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi Tuhan mencurahkan Roh-Nya sebagai penolong yang tinggal di dalam setiap hati kita yang percaya kepadanya. Di dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Saat kita nggak berdaya, saat kita sudah nggak memiliki jalan keluar lagi. Karena saya pernah ngalami ya, sudah nggak ada jalan keluar, rasanya sudah buntu. Saat itu saya lagi baru saja saya itu bertobat. Tapi Tuhan izinkan saya untuk mengalami semuanya itu. Semua habis, tidak disisain satu pun. Sisa satu, sepeda motor butut. Apa ya? Tahun 19-an lah, 19 berapa gitu. Cuman sisa itu satu. 1900 maksud saya. Pira ya? 96 kalau enggak salah. Kalau enggak 94, 96. Cuman sisa itu. Akhirnya ya jadi besi tua karena enggak bisa bayar pajak. Akhirnya ininya kan sekolah kan, dia waktu itu enggak sekolah, saya sekolahkan kan BPKB-nya. Biar pinter gitu maksud saya. Tapi enggak lulus, tetap kuliah di situ, ya sudah. Akhirnya kan jadi besi tua. Nggak bisa betul, nggak tahu sekarang. Saya nggak ngurusi lagi.
Akhirnya dirombeng cuma laku 500. Itu, tapi sebelum semua itu terjadi, Tuhan tuh sudah mempersiapkan saya. Saya diberikan keteguhan. Padahal yang tadinya saya itu cuman percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah, itu aja, titik. Saya enggak pernah berdoa, enggak pernah baca, apalagi baca ya. Males kan baca Alkitab itu. Enggak pernah. Gereja ya Paskah sama Natalan. Tapi Tuhan itu baik. Kenapa saya waktu males datang ke Tuhan? Waktu saya itu enggak melibatkan Tuhan sama sekali. Berdoa aja enggak bisa. Saya enggak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan itu ternyata masih mengasihi saya. Ternyata Tuhan itu selama ini tuh menyertai saya. Saya kalau mau merenungkan masa lalu saya, terus Tuhan, Engkau kok masih mau, padahal aku sudah berbuat dosa seperti itu. Hidup saya itu sudah hancur. Tetapi Tuhan masih mau menolong saya. Tiba-tiba saya ada saat itu pertama kali saya bertobat. Saya sudah mulai berdoa, memang sudah mulai berdoa. Tapi saat saya sungguh-sungguh itu, saya dihadapkan tetangga sebelah ini kerasukan. Nah, kerasukan itu setiap saya datang, orang yang kerasukan ini, setan yang di dalam ini, ngomong pamitan. Lama-lama mereka itu cerita kalau tidak ada saya. Saya tidak mau, itu ada temennya mama, ya saya. Di iblis itu memang kayak gitu. Dia mengatakan bahwa saya itu orangnya baik, saya itu orangnya begini begitu. Tapi itu kan mau menjatuhkan saya supaya apa? Saya ikut terlibat, ikut tanya. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya nggak belajar, nggak ada hamba Tuhan yang dampingi saya atau saya belajar, enggak. Itulah Roh Kudus. Saya diberikan hikmat. Saya dituntun sama Tuhan. Dan memang orang itu takut sama saya. Saya itu dilihat sambil niku. Saya cuma enggak berbicara sampai mata saya ini mendelik apa boleh bahasa Indonesia. Melotot ya. Melotot sama saya gini. Dalam nama Yesus, keluar kamu. Keluar kamu. Terus dia itu langsung ngomong, aku nggak mau di sini. Temennya mama suruh keluar. Nah, setiap dia itu makannya itu satu bakul itu dimakan habis kan. Karena kalau sudah ini, itu seharian itu seperti itu, makan terus, takut keluarganya. Saya yang dipanggil. Mbak Ros, kamu Mbak Ros moro. Nanti itu pasti keluar, katanya gitu. Dia takut sama Mbak Ros. Terus ya sudah, saya keluar. Jadi saya masih di pintu. Di sana itu sudah pamitan. Iku koncoy mama wis teko, aku tak pamitan gitu. Sadar, terus akhirnya bicara-bicara. Yang kerasukan itu sudah sadar, ngomong, Mbak Rus tolong. Nek aku pas kumat, tolong Mbak Rus, usiran Mbak Rus. Aku ikin Mbak Rus gitu ya. Saya enggak berani, Pastor. Karena kan ada suami, ada suaminya. Takutnya kalau suaminya kalau setannya itu marah terus ngamuk-ngamuk, enggak terima kan suaminya. Saya konsultasi sama hamba Tuhan. Nah, itulah. Iblis itu cuma merusak. Dia awalnya memang sepertinya memberi yang terbaik, tetapi menghancurkan. Tetapi Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Kalau kita minta tolong sama orang lain, suatu saat bosan. Kita dengar mau datang, ngomong gak ono. Aku bosen, bendino, sering kali. Tapi Tuhan lebih lagi seneng. Kalau kita terus setiap hari 24 jam, Tuhan gak pernah menolak. Mari kita belajar kepada teladan-teladannya Tuhan. Biarlah roh yang sudah di dalam diri kita ini, biarkan bertumbuh untuk kita bebaskan hati kita, supaya Roh Kudus itu, penolong itu tinggal di dalam hati kita untuk berkuasa,
Jangan dibiarkan diam aja. Tapi kita yang berkuasa, kita yang melakukan kehendak kita. Tapi Tuhan suruh bentengi. Kita mau melakukan ini, Tuhan suruh berkati. Tapi kita nggak pernah tanya sama Roh Kudus, Tuhan, aku mau ke sana, apakah Engkau menghendaki, apakah Engkau izinkan? Enggak, pasti langsung. Tapi saya mau belajar itu. Belum dijawab Tuhan, terus saya tidak mau melangkah kalau Tuhan belum menjawab. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kita sendiri itu kalau sudah hati, kalau kita itu sudah dipenuhi dengan masalah-masalah yang banyak. Karena saya ngalami sampai saya itu stres, sampai saya itu keringat dingin ini keluar sendiri. Dari tangan ini netes. Jantung saya ini terus berdebar. Sampai dada saya ini sering sakit dulu itu. Karena apa? Karena ketakutan. Ketakutan debt collector. Ketakutan ditelepon orang. Ada pintu buka gitu aja saya sudah jantungan. Ngejer gini sampai marah. Saya begitu. Saya puji Tuhan saya bisa melalui. Dan saya tetap masih sehat. Rohani saya tidak stres. Ternyata kita nggak bisa berdoa, tapi kalau kita datang ke hadiratnya, kita memuji menyembah, Roh Kudus itu yang berdoa kepada Bapa. Kita nggak tahu apa yang kita ucapkan, tiba-tiba kita bisa mengeluarkan kata-kata berdoa. Karena apa? Karena kita menghidupkan Roh Kudus itu. Kita nggak membiarkan Roh Kudus itu tinggal diam aja. Enggak. Kita persilakan Roh Kudus itu untuk bekerja di dalam hidup kita. Kita bisa berdoa. Mulai kita bisa memuji Tuhan. Mulai kita sudah melupakan masalah itu. Kita bisa menyembah Tuhan. Dan kita kalau kita itu sudah kerasa kayak stres, depresi gitu ya, kita nggak bisa berkata-kata, cuma nangis. Tiba-tiba keluhan-keluhan itu keluar dari mulut kita kepada Tuhan. Itu karena siapa? Roh Kudus, bukan kita. Karena kita itu sudah terbelenggu. Roh kita sendiri loh, roh saya, roh Dian Rusbanon ini sudah terbelenggu, terikat, nggak bisa bergerak. Karena apa? Karena saya terfokus pada masalah saya. Tapi saat saya mau datang kepada Tuhan, tanpa ngomong, cuma nangis, tiba-tiba bisa berdoa, bisa memuji, menyembah, lupa sudah. Itulah Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai penolong yang sejati. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bahkan saya itu nggak bisa berdoa sungguh, saya itu nggak bisa berdoa. Tetapi saya malah sekarang jadi tim doa. Semua karena Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajarkan. Karena apa? Roh Kudus itu memberikan kita itu, setiap kita itu hikmat. Kalau kita mau melangkah untuk berdoa. Saya tadinya pertama berdoa itu berdoa untuk saya, untuk anak-anak, untuk keluarga. Tetapi saya mau Tuhan itu membawa saya untuk berdoa untuk orang lain, bahkan berdoa untuk negara. Saya berdoa untuk negara itu pasti nangis. Sampai saya itu nangis, saya tidak tahu. Cuman saya berdoa gitu aja. Apalagi kalau saya berdoa untuk jiwa-jiwa, rasanya itu nggak bisa ngomong sini tuh kayak apa ya? Ya karena nangis itu tadi. Saya kayak merasakan banyak yang minta tolong gitu loh.
Saya memang nggak ada ya karunia penglihatan apa, tapi saya tuh bisa merasakan gitu. Saat saya berdoa saya tuh bisa merasakan bahwa banyak anak-anak Tuhan itu yang membutuhkan doa. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, diselamatkan, bahkan dipelihara, disertai, dan kita dibawa naik. Yang tadinya saya tidak bisa makan, saya harus kerja keras pagi jam 7 sampai jam 12 malam. Saya nyopir taksi, itu saya lakukan. Tapi kemudian Tuhan itu membawa saya. Dan sekarang saya nggak perlu susah payah seperti itu. Saya nggak perlu bekerja keras seperti dulu. Saya bisa ngurusin anak-anak saya. Tetapi Tuhan memberkati saya. Tapi saya nggak duduk manis. Saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya berikan hidup saya kepada Tuhan. Saya percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya nggak mau takut Tuhan. Saya nggak takut Tuhan. Aku tahu Engkau menyertai aku. Aku tahu Engkau sendiri yang akan melepaskan aku Tuhan. Satu persatu masalah saya itu selesai. Dan sekarang saya tinggal masalah itu akhirnya kayak biasa. Bukan masalah gitu. Karena saya tahu bukan saya yang melakukan, Tuhan. Aku cuman percaya aja, aku cuman berikan aja hidupku untuk Tuhan, untuk berdoa. Dan saat aku menghadapi, mungkin aku butuh anak-anakku seperti itu, dan saya membutuhkan, tapi saya tidak ada. Saya tidak mau terpengaruh. Saya tetap memuji Tuhan, saya tetap berdoa untuk orang lain. Saya tidak mau berdoa fokus untuk kebutuhan saya, enggak. Carilah kerajaan Allah. Selebihnya akan ditambahkan. Itu yang saya lakukan. Saya tidak mau berdoa untuk diri saya sendiri. Tuhan, belum dijawab Tuhan, terus hanya berdoa untuk saya dan anak-anak, enggak. Justru itu kadang-kadang saya tidak berdoa. Karena apa? Saya percaya. Karena saya percaya. Saat saya berdoa untuk orang lain, saya berdoa untuk orang lain yang mungkin dia kekurangan, saya tidak bisa memberi, tapi saya berdoa biar Tuhan memberkati. Saya berdoa untuk orang sakit. Mungkin saya tidak bisa masih uang untuk beli obat, tapi saya berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong. Itu yang saya lakukan. Jadi saya belajar untuk tidak egois. Tidak memikirkan diri saya sendiri. Saat kita memikirkan orang lain, saat kita memikirkan mengasihi orang lain, nggak mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, Tuhan yang akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya Roh Kudus itulah penolong. Jangan pernah kita mengandalkan manusia. Firman Tuhan katakan, jangan mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Karena orang yang mengandalkan manusia itu berdosa. Manusia bisa bosan. Dan kita akhirnya nggak mau mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan saudara kita yang kaya raya, pertama dikasih, kedua, terus sampai seberapa tahun, tapi lama-lama pasti bosan. Akhirnya menjaga jarak, tidak mau lagi, ya itu kan buat dosa. Tapi belajarlah untuk mengandalkan Tuhan apapun itu masalahmu, sebesar apapun. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, melepaskan kita dari segala macam apapun, dari sakit penyakit yang mematikan. Tuhan yang melepaskan kita. Tuhan sanggup memberi jantung baru. Tuhan sanggup memberi ginjal baru. Asal kita tetap percaya. Hanya satu kok percaya yang Tuhan mau. Karena firman-Nya itu hidup.
Kita percaya pada firman-Nya. Firman-Nya hidup di dalam kita, mengerjakan buat kita. Bukan kita yang mengerjakan, tapi firman yang di dalam kita ini, itu Roh Kudus itu mengerjakannya. Apa yang kita nggak mampu, apa yang kita nggak bisa lakukan, Roh Kudus yang mampukan kita untuk melakukannya. Bersyukur aja loh, bukan dari kita. Bersyukur itu juga pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita untuk bersyukur. Saya bisa bersyukur waktu kelaparan, nggak bisa kasih anak-anak saya makan. Anak saya sekolah nggak, berangkat sekolah itu nggak sarapan, saya nangis. Saya nggak bisa beli LPG, saya nggak mau hutang. Saya cuma nangis, Tuhan, masa anakku nggak sarapan? Kalau kelaparan gimana Tuhan? Jatuh di jalan gimana Tuhan? Tapi aku percaya, Tuhan Engkau pasti beri aku berkat. Tiba-tiba jam 10 ada tetangga, Mbak, aku oleh iki Mbak, beras, kasih beras. Kilo Mbak, aku ono orangnya itu kayak apa ya? Ada kayak orang terus bawa apa gitu, dia itu numpuk, saya dikasih. Saya masak. Ada mie goreng, saya masak. Saya antar ke sana, belum istirahat kan jam 10. Saya antar makan di belakang gitu. Loh, mama oleh duit. Tapi anak saya sekarang sakit pun mah berdoa no mah, aku doa no mah, nggak mau dibawa ke dokter karena saya melatih. Juga Selda itu, kalau saya sakit saya langsung makit, doakan. Yesus, embo mah, Yesus, embo sembuh, embo tak sembuh. Selda itu, kalau Sela kan orangnya kurang kreatif ya. Iya, Sela itu orangnya kayak tidak percaya diri gitu. Itu saya ajarkan. Saya kalau dia lihat yang menakutkan kayak setan gitu ya, dia tidak mau gerak, tidak mau diem aja. Mah, setan, mah setan. Loh, kamu kan punya Tuhan Yesus. Ayo diusir. Hamecus, oke. Gitu. Saya ajarkan. Untuk dia mengimani bahwa Tuhan itu berkuasa. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, itu kan Roh Kudus itu. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kita kembali pada Bapa. Enggak sampai 3 tahun tok. Sampai kamu umur 50 enggak. Justru umur 70 Tuhan menggendong, rambut putih soalnya. Kita harus renungkan firman itu, jangan kita baca tok. Kalau dibaca tok, ya wis kayak tulisan. Minta hikmat Tuhan untuk menyingkapkan setiap firman. Saya kalau baca firman saya minta Tuhan singkapkan setiap firman-Mu. Agar aku ngerti Tuhan apa firman-Mu ini untuk aku. Tapi tiba-tiba Tuhan itu kasih kok pengertian. Saya baca itu 4 kali ya selesai. Pernah saya itu baca di Perjanjian Lama. Waktu saya baca yang terakhir, walah aku mau copeng 4 ya baru ngerti. Firman ini maksudnya seperti itu. Tiba-tiba itu saya ngerti gitu loh, kayak disingkapkan. Oh maksudnya itu ini. Makanya kita jangan khawatir kita nggak bisa. Memang manusia itu nggak bisa. Kalau cuman pengetahuan aja ya, kan nggak ada kuasanya. Kalau nggak ada kuasa Roh Kudus, ya firman itu cuman begitu saja, berlalu. Tetapi kalau Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada setiap kita, firman itu hidup di dalam kita, bertumbuh. Makanya kita harus merenungkan firman itu. Nanti Roh Kudus
Roh Kudus yang mengajar kita itu, yang ngajari kita, kamu harus gini, kamu harus gitu. Setiap orang memang imannya nggak sama ya. Ada yang, saya dulu waktu anak saya itu Bram sakit panas tuh sampai 40 lebih. Saya punya iman, akhirnya Bram itu bisa sembuh tanpa minum obat. Justru paginya cuman saya minum, saya ajak perjamuan kudus. Itu 3 hari panas. Dia bisa melalui, sembuh total tanpa obat. Makanya saya pengalaman sama Tuhan itu banyak sekali ya, sekian tahun, puluhan tahun. Jadi sekarang ini saya menghadapi masalah itu kayak tidak ada masalah gitu. Karena apa? Saya sudah diproses Tuhan begitu hebat. Sampai saya sampai saya kayak orang gila. Proses Tuhan itu. Menghadapi masalah itu. Saya sampai teman-teman saya itu, saya tahu tiba-tiba pernah kan di sini tuh bendol segini. Itu tidur habis makan kok ada darah yang ngelewer gitu. Loh, kok darah? Tiba-tiba itu segini bendol. Sampai saya itu bingung. Saya diem aja. Sampai saya difoto, ada teman datang saya tuh difoto. Dian stres ya. Soalnya saya diem aja itu. Karena mikir bendolan ini apa gitu. Saya dibawa ke dokter sama Renal ke Kodam sana. Terus Brata juga semua ikut. Brata diginikan. Mas, itu mamanya iya. Untung mamanya cepat basi. Kalau enggak, tunggu besok. Enggak tahu sudah. Saya diomong gitu, ya enggak lah. Yang belum waktunya aku ngomong gitu. Belum waktunya aku dipanggil Tuhan. Mama itu mesti. Loh, aku lo durung dadi, saya khawatir saya bilang gitu. Apapun ya, kondisi apapun. Kalau memang kita belum waktunya pulang, makanya jangan pernah takut dengan kematian. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Kenapa kita mesti takut mati? Kalau mati sekarang malah untung kan. Gak mikir bayar listrik, gak mikir bayar banyu ya. Gak mikir anak-anak. Anakku yang satu punya teman gak seiman. Apa gak jadi pergumulan saya. Tapi saya tetap mengasihi, tetap saya itu gak pernah marah. Aku gak setuju, enggak. Saya cuma berdoa aja. Saya percaya. Kalau memang perempuan ini Tuhan izinkan sama Brata, dia pasti mau seiman sama Brata. Kalau enggak, Tuhan yang akan putuskan hubungannya. Tapi saya tenang, saya tetap berdoa. Karena saya percaya penolong saya itu selalu ada sama saya. Penolong saya itu enggak diem. Penolong saya itu bergerak. Membawa saya untuk melakukan. Kalau penolong saya kayak di patung, ya saya di sana dia tidak bisa nolong. Tapi penolong saya itu bersama-sama saya di dalam hidup saya. Dia bergerak menggerakkan saya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Satu, kita harus mau diproses. Agar kita bisa bertumbuh iman kita. Kita nggak menjadi orang-orang gampang, anak-anak gampang. Kalau iman kita bertumbuh, kita nggak pernah ketakutan, apalagi deg-degan. Aduh, kita selalu bersyukur. Sebab saya tuh kalau ngalami apa gitu, terus memang manusia ya, gitu ya. Itu Roh Kudus itu ngomong sama saya. Kamu nggak percaya, lep hati saya.
ya Tuhan, aku percaya Engkau pasti menolong. Itu udah tenang, nggak kepikiran lagi. Itu yang saya lakukan sehari-hari. Karena anak-anak saya masih seperti itu. Makanya saudara-saudaraku, semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan sendiri-sendiri. Mungkin saya cerita ada yang ngomong ala kon mek ngono tok ae. Belum tentu saat kalian dihadapkan bisa tenang. Begitu juga saya belum tentu bisa menghadapi pergumulan saudara-saudara di sini. Belum tentu saya bisa. Makanya Tuhan tahu iman kita masing-masing. Dan Tuhan tahu kekuatan kita. Saat kita nggak kuat, nggak berdaya, Tuhan yang menolong. Kalau kita itu memang orangnya kuat, ya Tuhan berikan izinkan untuk mengalami hal-hal untuk menjadi kita itu semakin kuat. Menjadi batu karang. Jadi ditempa ombak batu karang di laut itu, ditempa ombak panas dia tetap teguh. Dia nggak akan terus lari. Tuhan seperti itulah membawa anak-anaknya untuk bisa mengalahkan dunia ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan janjinya yang Tuhan nyatakan. Tuhan untuk kita semua, anak-anaknya yang percaya. Jangan sia-siakan kita yang sudah punya Roh Kudus. Kita ajarkan itu kepada anak-anak kita, cucu kita. Jangan kita fokus dengan diri kita sendiri, tapi ajarkan untuk anak-anak. Saat anak-anak mengalami, saya mesti kayak laga, berdoa, ayo berdoa sama mama, enggak mau. Ya sudah, saya enggak maksa. Berdoa. Kamu nggak bisa. Berata itu orangnya keras setengah mati. Dia kayaknya mulai ngalami pekerjaan ini. Berdoa berat. Kamu jangan keras hati, kamu jangan sombong. Kamu nggak bisa melakukan sendiri. Saat dia mulai curhat, saya masukin itu, dia diem. Belajar berdoa. Tuhan itu lemah lembut. Tuhan nggak pernah ngenyek, nggak pernah menghina. Dia diem aja. Setiap kita yang dihadapkan masalah, pergumulan, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Sudah senyum aja, ketawa. Karena itu yang membuat kita semakin kuat di dalam kita mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan. Dalam kita menanti-nanti Tuhan. Tanpa itu semua, kita rapuh. Tanpa proses dari Tuhan kita menjadi pribadi yang rapuh. Gampang jatuh, gampang terombang-ambing. Karena iblis itu promosinya itu hebat. Dia promosinya itu gencar sekali. Makanya setiap orang itu mudah terpengaruh. Karena ya itu tadi, promosinya itu sungguh luar biasa. Ya kita harus punya kepekaan. Jangan sampai kita ada suara yang seakan-akan dari Tuhan. Ternyata itu bukan suaranya Tuhan. Kita harus bisa membedakan suara. Suara dari Tuhan itu tidak membuat kita cemas, tidak membuat kita takut. Semua pasti sesuai dengan firman-Nya. Membangun, membuat kita itu semakin maju di dalam Tuhan. Tapi kalau suara Tuhan kita semakin dijauhkan dari Tuhan, kita semakin
ngadepin masalah, kita malah marah-marah, kita mudah emosi. Itu bukan dari Tuhan. Roh Kudus itu roh yang damai sejahtera, roh yang penuh sukacita, roh yang selalu bersyukur. Tapi kalau kita nggak bisa bersyukur, ya itu tanda tanya. Kenapa anak-anaknya Tuhan ngerti firman kok nggak bisa bersyukur? Harusnya bisa. Karena apa? Roh Kudus yang memberikan hati untuk bersyukur itu Roh Kudus. Seharusnya bisa sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang sudah diberikan semuanya, diberi kuasa untuk mengalahkan setan-setan. Itu tadi yang Yohanes ini, Markus ya. Tanda-tanda setiap kita tuh diberikan Tuhan kuasa untuk mengalahkan setan-setan, untuk menyembuhkan. Makanya kalau kita sakit, sebelum kita ke dokter, kita ke Tuhan dulu. Jangan otak kita, aduh dokter ini, dokter endi yo sing apik ya, dokter endi yo sing cespleng. Saya mengajarkan anak-anak sampai selda aja, akid gigi, Tuhan Yesus. Saya ngajarkan paling utama datang ke Tuhan. Karena itu yang membuat kita itu bisa memiliki kerendahan hati ya, nggak sombong. Karena apa? Kalau kita sedikit-sedikit tak tolong ke pendeta, minta didoakan, bisa doa dewe loh. Bait Allah itu kan sudah dihancurkan, nggak perlu ngumpul di bait Allah, cukup di kamar ngundang Roh Kudus, wes ketemu. Asal hati kita memang tertuju kepadanya, nggak perlu hamba Tuhan melok mendoakan. Ya memang kalau mungkin dalam keadaan yang kalut gimana kita butuh orang didoakan. Setelah itu kita bisa berdoa sendiri. Kita memang butuh hamba Tuhan untuk firman-Nya itu. Tapi selanjutnya kita harus belajar sendiri kepada Roh Kudus. Saya kira firman yang saya siapkan sudah habis ya. Tidak ada lagi. Karena itu saudaraku, mulailah kita itu mengandalkan Tuhan. Sekalipun anak kita kaya raya, sekalipun bibik kita itu baik, suka menolong, tetapi itu membuat Tuhan sakit hati. Kita harus datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan bisa kirimkan orang. Tuhan yang ngirim orang untuk kita, untuk menolong kita. Tapi saat kita ditolong orang itu, kita memang wajib mengucap terima kasih. Tetapi kita nggak mengeluh-ngeluhkan, kita nggak menjadikan dia itu segalanya. Kita cukup berterima kasih dan mendoakan yang menolong itu untuk terus bisa diberkati Tuhan, menolong banyak orang, menjadi berkat banyak orang. Peliharalah Roh Kudus itu, jangan biarkan Roh Kudus meninggalkan kita. Kalau Roh Kudus meninggalkan kita, berarti kita sudah enggak, Roh Kudus enggak betah kalau kita baitnya ini penuh dengan sampah, penuh dengan pedagang-pedagang. Tuhan Yesus saja marah waktu banyak jualan-jualan itu di baitnya, bait Allah itu. Begitu juga kita ini adalah bait Allah. Kalau kita sudah dikuduskan Tuhan, kita sudah disempurnakan dengan darahnya itu, kita sudah menjadi kudus. Jangan diisi yang
nggak bener lagi. Sebab Roh Kudus itu sudah diberikan sama Bapa untuk tinggal di dalam kita, untuk sebagai penolong, penghibur buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.